Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nazal al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akhrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbila. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat As-Sajdah, surat yang ke-32, ayat yang ke-12. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Lalu mereka berkata, "Ya Allah, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin." Al-Quran surat As-Sajdah, surat yang ke-32, ayat yang ke-12. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita masih bisa mempersiapkan diri kita tentu untuk akhirat. Dikala orang sibuk dengan dunianya, dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya, kita alhamdulillah diberi kekuatan untuk beribadah, beramal soleh, dan kita berdoa mudah-mudahan nanti amal soleh dan iman kita ini membawa kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi alhamdulillah kalau baca lihat wajah-wajah ke masuk surga nampak satu. Sekurang-kurangnya wajah sedulu. Ya, sekurang-kurangnya enak. Ya kalau lah rajin ibadah ke masjid atau kama aja wak enak. Bapak Ibu yang dimuliakan, ini bentuk kasih sayang Allah ya. Allah ciptakan bumi ya dengan segala fasilitas, ya kan? Kemudian Allah ciptakan kita
dilengkapi rezekinya, semuanya fasilitas ada supaya kita nikmat hidup di dunia ini. Diturunkan Al-Quran, diutus Nabi untuk menjelaskan tentang Al-Quran. Tujuannya supaya kita selamat. Itu tandanya Allah sayang jo hamba-hambanya supaya kehidupannya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Diberi fasilitas di dunia, diberi rezeki di dunia. Diturunkan Al-Quran, dijelaskan Al-Quran itu oleh Nabi Muhammad. Tapi masih ada juga orang yang ingkar gitu. Masih ada juga orang yang kafir. Masih ada juga orang yang tidak percaya dengan adanya surga, tidak percaya adanya neraka. Memang kini bapak-bapak, ibu-ibu, surga neraka itu kan tidak nyata. Yang nyata itu dunia kan nampak dah. Tapi nanti satu saat surga dan neraka itu nyata. Yang tidak nyata pada itu apa lagi? Dunia. Jadi akan terbalik nanti. Masih tidak percaya orang bahwa ada hari pembalasan. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari pembalasan? Kaibu lah tiba. Baswado nanti hari pembalasan lah tiba beritanya. Alah ya, le percaya. Kau tak percaya pulang sana lai. Dilengkapi fasilitas, diturunkan Al-Quran, isinya adalah hidayah, petunjuk. Dijelaskan Al-Quran itu oleh seorang manusia yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penjelas. Tapi masih ada juga yang menolak, masih juga tidak percaya, tidak yakin, karena memang hari akhir itu memang belum nyata sekarang ini. Yang hebatnya itu bapak-bapak bukan hanya sekadar menolak, memusuhi. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah membawa Al-Quran, dimusuhi dia orang. Coba yang entah. Padahal tujuannya apa tadi? Supaya dia selamat dunia dan akhirat. Dimusuhi, kalau sekadar dimusuhi masih lumayan. Tapi disiksa. Dilempar dengan batu, dilempar dengan tai onta. Kalau beliau mau lewat di suatu jalan, di seraan duri di situ, ya kan? Belum lagi dikatakan Muhammad itu orang gila, belum dikatakan lagi beliau itu tukang sihir, belum lagi dibuli, macam-macam kan? Padahal Nabi hanya ingin menyelamatkan, ya kan, dengan membawa Al-Quran. Jadi memberikan kabar gembira, basira wa nazira, ada kabar gembira dan ada kabar pertakut. Nanti akan ada surga dengan kenikmatan-kenikmatannya dan ada neraka dengan siksaannya. Lalu mereka menolak, lalu mereka ingkar, mereka kafir, mereka menyakiti Rasul, membuli, menghina, malah mau membunuh. Masuk akal tak kira-kira tuh? Samojo ula pak,
Nyo nampak api unggun tu nyo lari ke situ. Ia tabaka kan? Supaya ndak tabaka, ditarik tangan ikunya ditarik, digigit tangan awak. Padahal tujuan awak menarik ikunya tadi apa? Supaya selamat. Aku ulah aku nak banyak gini kok. Ya kan? Yang membuli, yang benci kepada Islam. Indonesia ko negara muslim terbesar di dunia, tapi justru sikuna paling banyak orang nan ulah tadi itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, maka itu penyesalan itu bila tibonya? Di akhir kan? Tapi ampun tak kurang setuju mau bahasa nasi lah jadi bubur. Kalau nasi jadi bubur itu masih lumayan. 3 menggoreng ayam, bawang digoreng, ada kicap, ada ladonyo, ada kerupuk, jadi bubur ayam gitu. Kalau nasi lah menjadi bubur. Ikut ndak nasi jadi bubur, ada penyesalannya itu ndak akan ada lagi, ya kan? Ndak bisa lagi diperbaiki, ya kan? Makanya diberitahu oleh Allah nanti akan ada penyesalan yang luar biasa. Wajahnya tertunduk, malu, menegangkan, siksaan yang luar biasa yang dia lihat. Makanya diinformasikan walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na. Kalau sekiranya mereka melihat, mereka tahu mereka ini siapa nih? Mereka yang menolak Islam, mereka yang kafir terhadap Allah, yang ingkar kepada Nabi Muhammad, ya, yang tidak mau juga mengamalkan ajaran Islam. Mereka-mereka yang tidak percaya adanya azab, mereka tidak percaya adanya neraka itu, mereka tidak percaya ada hari pembalasan. Kalaulah mereka tahu dan melihat bagaimana nanti nasib mereka, mereka itu akan tertunduk di hadapan Allah, lalu mereka mengatakan, ya Allah, telah kami lihat ya Allah, telah kami dengar ya Allah. Kira-kira apa yang dicari? Azab itu. Yang didengarnya itu apa? Gemuruh hebatnya azab itu. Itu yang mereka dengar, itu yang mereka lihat. Nah, begini ibu-ibu, bapak-bapak, azab itu sebenarnya yang marasuan mato atau telingo? Kalau ada azab yang marasuan paling utama itu apa? Mato dulu. Iya. Kalau dibakar badan awak, yang pertama sekali merasakan apa? Mata atau telinga? Mata mencalik, iya. Telinga mendengar. Tapi yang merasa itu apa? Masa ada azab itu dirasakan oleh mata dulu? Tentu yang paling luar dari diri kitanya apa? Kulit kita kan. Kenapa mereka tidak mengatakan, ya Allah, telah kami rasakan azabmu? Tidak begitu. Tapi kenapa di situ Rabbana absarna wa sami'na? Karena yang tidak mendengar tu kini apa? Yang tidak mendengar ajakan Islam tu apa? Telinganya. Yang tidak mencari kekuasaan Allah ku apa?
Matonya. Maka talingo jo mato itulah yang akan mengakui nanti pertama sekali. Lah kami caliak ya Allah. Kini tak nampak di azab tu dah. Nyolai bang mato tapi tu ibu yang mengecehan tu dak boleh ko. Nyolai tadangah dia nyo kini lai. Allahu akbar, Allahu akbar. Tadangah tak? Biswa itu benar-benar terdengar oleh mereka. Sehingga mereka mengakui, ya Allah, benar-benar kami dengar sekarang ya Allah. Benar-benar kami lihat sekarang ya Allah. Itu makanya yang masuk ke dalam neraka Jahannam tu Pak, 3 tu penyebabnya. Ada punya mata tapi tidak mancal lihat, punya talingo tidak mendengar, punya hati tidak paham. Maka yang kini kan banyak gagal paham. Ya. Islam agama Allah dikeciannya agama orang Arab. Kan gagal paham. Dikeciannya Islam kok agama pendatang. Gagal paham nama itu. Ya. Islam kok bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sejak Nabi Adam itu agamanya Islam. Islam itu agama datang dari Allah. Tapi nyo gagal paham. Biswa baru nyata. Makanya di situ dikatakan pada saat itu betapa malunya mereka hari ini yang tidak mau mendengarkan Islam, tidak mau mendengarkan ajaran Islam itu, yang malahan mau membuli, mau membenci Islam. Betapa penyesalannya itu hebat, sehingga dengan bahasa Al-Qur'annya mereka itu tertunduk di hadapan Allah. Sehingga mereka mengakui, ya Allah telah kami lihat. Jadi benar-benar itu kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, bahwa di waktu mereka mengatakan Rabbana, ya Tuhan kami, absarna wa sami'na, itu betul-betul mata mereka itu nyata melihat azab itu hebatnya, dan nyata-nyata telinganya itu betul-betul mendengarkan apa yang dia lihat tadi itu, sehingga dia mengucapkan, ya Allah telah kami dengar, telah kami lihat ya Allah azabmu, ya kan? Nah di situ mulai muncul, ya kan, keinginan mereka untuk kembali ke dunia. Pada waktu itu dunia masih ada? Enggak, samalah sekarang. Waktu nanti itu dunia menjadi tidak nyata, ya kan? Akhirat yang nyata pada waktu itu. Kalau sekarang dunianya yang nyata, akhiratnya belum nyata, ya kan? Maka pada waktu itu dengan ancaman azab yang luar biasa yang mereka lihat dan mereka dengar itu, sehingga mulailah penyesalan muncul. Laqad kunta fi ghaflah, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan betul-betul lalai di dunia. Baru nampak tasingkuk sadonyo gitu. Kalau kini kan antara mancaliak je nak mancaliak seorang kini kan. Di antara mandangah indak mandangah, dikecen dak tadanga dinyo azan, tadanga dinyo, dikecen dak tadanga pengajian, tadanga dinyo, cuma ndak nyodangan, iya kan? Maka itu nanti dibukakanlah tutup matanya itu dibukakan, tutup telinganya itu dibukakan. Kalau dulu ada istilah orang masuk telinga kanan masih lumayan, kalau kini ndak loh. Tadanga telinga kanan mantulnya keluar balik gitu. Kalau lay masuknya gak seketik Pak, masuk 10 tinggalnya gak ciek kan masih lumayan yo. Kok ndak mau masuk ke mangawak? Tapi pada waktu itu, ya kan, penghalang penglihatannya itu, penghalangan pendengarannya itu dibuka habis oleh Allah, sehingga nyaring telinganya itu mendengarkan.
Wa qalu law kunna nasma'u, andai kami dulu mendengarkan apa yang diajakkan kepada kami. Kok kami dah ngalah dulu ko andak kamu dari ko lai, tu mangalai. Ya kan? Kecil orang sampai na ratok kasih junjung. Ya kan? Kan dari itu dah maratok sampai ratoknya kasih junjung kecil orang. Ya mau pakilah pada waktu itu tak ada lagi manfaat. Ya kan? Karena apa? Karena dia nyata, dia akan menjadi penghuni-penghuni azab yang ada itu. Maka penyesalan mereka sudah tidak berguna lagi. Bako nak wak danga dulu ko ha. Bako nak wak caliak dulu apa je lagi. Ya kan? Penyesalan itu tidak akan berguna lagi. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, kalaulah seandainya hari ini masih muncul penyesalan-penyesalan itu, masih adalah manfaatnya, ya kan? Sekurang-kurangnya sebelum mati ada je lah penyesalan gitu, ya kan? Karena ada dua penyesalan yang tidak berguna lagi itu. Yang pertama, penyesalan dimunculnya ketika sakratul maut. Kalau latibo angok disiko, ya kan? Iza balagatit taraki, ketika napas sudah sampai di tenggorokan, khulukum. Jadi orang meninggal itu memang mulai dari bawah nampaknya, Pak. Kalau ada orang sakratul maut lah cie-cie angoknya, bagaimana gini, lah cie-cie angoknya. Kalau lah cie-cie tu angok tu abang tu. Kalau kini barang angok. Kalau kini cie, sabantale cie. Kalau lah masuk sakratul maut, ya kan, tiba penyesalan, ya kan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kata Allah, nafkahkanlah rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang kepadamu kematian. Ini kalau kabar sedekah, kabar infak, kabar wakaf, kabar bagi, asa balun tibo kematian. Bakok model itu mana? Fayaqula rabbi laula akharatani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Pas di waktu datang kematian tadi, baru takana dia, ya Allah, tundalah kematian sebentar ya Allah. Untuk minta ditunda, ambo kabar sedekah, ambo kabar amal. Hanya beko takana tu, lampi-lampi ke meninggal tu baru takana model awak gini, Pak. Tiba dulu ambo ndak ke masaji, baku ambo dulu ndak bersedekah, baku ambo kini halai. Ya Allah, tundalah sebentar ya Allah, tundalah ya Allah. Ya kan? Qorib itu dekat, ndak jauh-jauh tundahannya tu. Ndak 5 jam, ndak 10 jam, ndak 10 hari, ndak sebulan, ndak setahun tu. Saketek saja jadi qorib tu dekat, lawannya ba'id. Ditunda sebentar saja. Ya kan? Kalau kita lihat dalam terjemahan Departemen Agama, ya kan? Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku waktu yang dekat? Ndak lama-lama dah, Bu. Umpamanya terkapar di atas tempat tidur ada bantah, awaklah sakaratul maut, lah cie-cie angok di sebalik bantah aku ada pitiah, minta ditunda kepada Allah, ya Allah tunda kematian sebentar ya Allah, ambo ka mantan pitiku ka masajiah. Kalau kini kalau anu lamu keluar pitiku masuk masjid le do, beko lah kamati beko baru teraso, baso piti tak perlu lain, ya kan, harato tak perlu lain. Yauma la yanfa'u malu, pada hari itu tidak lagi bermanfaat harta, ya kan, mau berubek kama ka berubek.
Mau dokter tamat luar negeri, jangankan luar negeri, kapan perlu tamat luar angkasa. Kalau tiba ajalnya, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seseorang. Itu kontan dijawab oleh Allah itu. Di waktu manusia berdoa, di waktu dalam keadaan sakratul maut itu baru takana amal asakete. Sehingga mereka mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Satu, kami akan bersedekah. Wa aku minas solihin, kami akan masuk kelompoknya orang-orang yang beramal soleh. Itu surat Al-Munafikun, surat yang ke-63, ayat yang ke-10. Langsung ayat 11-nya dijawab oleh Allah. Wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Patu itu penyesalan enggak. Walaupun untuk bersedekah, walaupun untuk beramal soleh. Nya sangko bisa Allah ke diumbuk-umbuk mungkin mabuk. Ya kan, agilah sekete waktu beko bagilah beko ndak bisa diumbuk-umbuk. Iya kan? Ada contoh Fir'aun. Fir'aun, Pak. Sudah didakwahi oleh Nabi Musa. Diajak oleh Nabi Musa. Datang Nabi Musa dengan Harun. Ya kan, supaya beriman kepada Allah. Tapi Fir'aun bukan hanya menolak, mau membunuh dan menghabisi Nabi Musa. Bayangkan, Allah yang menyuruh izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Datanglah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Untuk apa datangnya Nabi Musa dan Harun bertemu dengan Fir'aun? Untuk memberi kabar tentang Allah, supaya dia beriman kepada Allah. Yang Tuhan itu bukan engkau. Bukan malah menolak. Siapa yang mengikuti Nabi Musa dihabisi. Karena dia merasa kuat, merasa hebat, punya pasukan, punya kekayaan, punya kekuasaan. Dia lupa diri. Nah, di waktu dia mengejar Nabi Musa dan kaumnya, pendek cerita kan bertemu dengan laut. Laut itu terbelah sehingga ada jalurnya di situ. Menyeberanglah Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israel. Ya kan? Dengan belahan 12 jalur. Sesampainya Nabi Musa dan kaumnya di seberang, lalu laut itu disatukan kembali. Maka tenggelamlah Fir'aun pada waktu itu dan bala tentaranya, termasuk senjata-senjata segala macamnya. Ketika dia tenggelam itulah dia mengatakan, diabadikan dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 90-91, hatta iza adrakahul gharaku qala, ketika Fir'aun hampir tenggelam. Hampir tenggelam tu tidak ada lagi daya upaya lagi. Baranang tak telok lai, senjata tak ada lai, pelampung tak ada. Ya kan? Lah hampir tenggelam tu hampir habis. Berarti hampir mati. Qala amantu annahu la ilaha illalladzina amanat bihi Banu Israel wa ana minal muslimin. Jangan mengira Fir'aun tidak mengaku. Di waktu dia mau tenggelam itu, dia menyatakan, kata Allah, saya percaya, ya kan, terhadap Tuhannya Bani Israel. Tidak ada Tuhan yang diibadahi kecuali Allah itu. Dia mengakui. Malah dia bilang wa ana minal muslimin. Saya termasuk orang yang Islam. Jadi orang-orang nam banci-banci kepada Islam gini,
Bisuak kau mati. Nandak namo patuh jo kepada Allah, besok pasca mati baru terasa dinyo, dan itu nyo akan mengaku nanti waktu itu. Tapi apalagi terlambat sudah kau datang padaku. Ndak terima kau mengawak, ya kan? Jadi betul-betul itu. Sehingga Allah mengatakan begini, al-an, sekarang wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang kamu baru percaya, padahal sesungguhnya kamu telah berdurhaka sejak dulu. Kamu termasuk orang yang berbuat kerusakan. Kini baru percaya langu-anguan, lah di ujung-ujung kehidupan baru percaya. Tidak ada lagi. Itu ndak nasi berubah jadi bubur tu ledo, ya kan? Bila lo kan ambil ayam goreng lah itu. Dalam keadaan tenggelam seperti itu, datang penyesalan, tak ada lagi berguna. Malah tertutup tu, bapak ibu, ya kan? Itu menunjukkan sebenarnya kenapa Fir'aun itu diabadikan sampai sekarang, Pak. Tubuhnya Fir'aun itu masih utuh sampai sekarang, masih ada dagingnya, masih ada kulit utuh, ya. Dan itu sebagai pelajaran buat manusia. Bayangkanlah kejadiannya pada masa Nabi Musa, dan itu memang diabadikan oleh Allah supaya mengambil manusia yang hidup ini bahwa memang ada yang maha berkuasa. Fir'aun berkuasa, dia kaya, pasukannya banyak, pendukungnya hebat, matinya. Apalagi kini, ya kan? Kalau dulu orang yang cibo-cibo lo berkuasa seperti Fir'aun, langsung terlambat, Pak. Ya, terlambat berkuasa, lah ada orang dulu yang berkuasa yang dihancurkan, ya kan? Nah, itu pertama penyesalan di waktu menghadapi sakratul maut. Di situ saja lain tak bisa diterima. Tak bisa do minta pada waktu itu Rabbana, ya kan? Ngecek manalah kepada Allah, ya kan? Minta ditunda pun tak bisa. Mengaku beriman saja pada waktu itu tak terima lagi, ya kan? Apalagi bumi lah berganti jo akhirat. Alika mungkin ibu-ibu tu hanya meratok-ratok di akhirat tu nanti, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, lah kami cali, ya Allah, lah kami dangah, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Alika mang dibuat dunia baru untuknya. Abang lihat selang seorang ke dunia, mau ciptakan dunia, tinggal selang di dunia, nala lain kau masuklah ke surga le, tidak kan mungkin. Dunia tu tidak ada lagi, bapak pembaliannya. Pertanyaannya bapak-bapak, ibu-ibu, paham tak dia kira-kira bahasa dunia tu tidak ada lagi? Tu makanya minta juga lihat, Pak. Hah? Tahu tak kira-kira nanti di waktu awak lah sampai di akhirat, tahu tak kira-kira bahasa dunia kau tidak ada lagi? Lai tahu kira-kira manusia kau? Lai kan lagi tahu kini kau. Dan lagi tahu Nabi akan berganti nanti dunia itu dengan akhirat. Lalu dia minta juga kembalikan ke dunia. Dinyo tabayang. Tabayang dinyo bakok dulu ambo ketika di dunia dulu ndak beribadah, ambo ndak beriman. Urang lah sibuk ke masaji, ambo duduk sedih lapau. Urang lah sibuk ke surau. Ya kan? Awak duduk di lapau. Abisuk takana bako ndak ke masjid lambo dulu. Bako ndak jadi orang beriman lambo dulu. Ibu-ibu, bapak, penyesalan di akhirat itu bukan ndak tahu dunia habis. Karena ndak tahan dengan azab. Sama lo orang karena sesuatu menimpa dirinya, penyakit yang hebat, ya, tapi jak paku
dipanggilnya, oh dia mak, gitu ya. Tak tahan masakin dia mak, gitu ya. Memangnya amaknya bisa menghilangkan penyakit tu. Tapi bakanya panggil je amak ya. Bakanya panggil je juga. Kenapa amak tak boleh pak? Karena tak tahan sakit itu nanti sabuk dah itu. Jadi tak kena dia dunia itu, lalu tak tahan dengan keadaan pada waktu itu. Tak jalan menuju ke dunia lain. Ha? Hal ila maradin, ada tak jalan menuju ke dunia lain itu? Tak ada. Tapi mereka tetap juga minta kepada Allah supaya dikembalikan kepada dunia. Permintaan-permintaan itu tidak akan mungkin lagi bisa dipenuhi karena memang terlambat dia kan. Tapi memang dasarnya manusianya merasa jo bisa balik ke dunia, ya kan? Pertanyaannya Bapak Ibu, menganya ke dunia? Kenapa di situ tidak takana dinyo amih ke? Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Ya Allah, amih hamba dulu tinggal gitu. Rumah hamba tinggal, istana hamba tinggal gitu. Ya kan? Jabatan hamba tinggal ya Allah, deposito hamba banyak yang tinggal ya Allah. Ya kan? Barang-barang berharga hamba banyak yang tinggal ya Allah, oto hamba ya Allah gitu ya. Kembalilah ke dunia balik, hamba ingin menyelamatkan itu. Nah itu dah karena pada itu yang di kerajaannya kini. Nyo sibuk dengan hartanya, nyo sibuk dengan mobil mewahnya, dia sibuk dengan istana-istananya, dia sibuk dengan kekayaan yang dia miliki, dia sibuk dengan jabatan dan segala macamnya. Ketika di akhirat, ndak itu nantakana dinyo lai. Apa nantakana dinyo? Sesuatu yang dia tinggalkan ketika berada di dunia. Apa yang dia tinggalkan? Amal solehnya. Jadi mereka itu berteriak, semakin nyo berteriak semakin dimasukkan ke dalam neraka itu. Itu pak, anci bola gitu, ya kan? Wahum yastarihuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka itu. Apa yang mereka teriakkan? Rabbana akhrijna na'mal salihan. Ya Allah, keluarkanlah kami, pakai dalam neraka tu. Di waktu diazab oleh Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dalam neraka Koha. Na'mal salihah, kami akan beramal ya Allah. Ya Allah. Ibu-ibu, kalau dibalikannya balik ke dunia kau, yakin nampaknya kabar amal? Kok seandai dibalikannya ke dunia kau, yakin tak kira-kiranya kabar amal? Tidak yakin pak. Ya kan? Takkan mungkin. Sama loh jawab pak. Ketika sakit, ya Allah, hamba kalau sehat ya Allah, hamba ke masjid sila ya Allah. Ya pak. Lah sehat pak. Ketika gempa datang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah, ya Allah, gitu ya. Abekul lah hilang gempa. Ya kan? Lah haniang lahnya balik apa? Ketika goncangan tiba, musibah datang, oh tak tangguh-tangguang tu. Ya kan rasu-rasu kan jadi orang soleh sudah itulah. Ya tak? Tagak duduk sambil berlari, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya Allah, ya Allah. Tak, tak duduk tu astagfirullah yo, sambil berlari, la ilaha illallah. Mana tak tungkui, Allah akbar, la ilaha illallah. Ketika lah tanang nagari, tak tentu jalah hal. Makanya ibu-ibu takkan mungkin, ya kan? Dan itu memang diabadikan. Bukan ambo yang mengecewakan manusia itu tidak akan mungkin bapak ibu-ibu. Baca surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 28. Walau ruddu la'adu lima nahu anhu wa innahum lakazibun.
Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, kok dibalikannya ke dunia, balik ke Allah, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka kerjakan dulu. Itu Allah yang mengecewakan. Kini manganyo di dunia kok mencari harta, mencari jabatan, alai, bangke, pokoknya bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Kalau dibalikannya balik ke dunia, kata Allah, walau ruddu la'adu lima nahu anhu wa innahum lakazibun. Sekiranya mereka dikembalikan kehidupan di dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya di dunia dulu. Nan mabuknya balik lo mabuk balik, yang berjudi judi lo balik, nan narkobanya nyo balik, walaupun 2 bintangnya. Dia gelar bandaro pak, nyajabe jadi bandar. Kerajonyo. Jadi manusia tu akan kembali kepada apa yang dia kerjakan dulu. Kalau nyo cinta jo harato, baliknya cinta kepada harato. Kalau nyo gilo jabatan, baliknya gilo jabatan. Kalau lah hasil di cucu, ya baliklah cucu balik. Ya nak kado. Karena sesungguhnya mereka itu adalah pendusta kata Allah. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 28. Jadi tidak mungkin mereka itu kembali, dan Allah tidak akan kembalikan. Kok kembali mana kecil Allah? Memang Allah kau bisa dikecuali pak? Bisa diumbu-umbu Allah. Kau ya Allah, kembalilah kami ke dunia balik. Kami akan bersama soleh, janji ya Allah, swear. Ya kan? Pakai swear lah tu, swear ya Allah gitu ya. Ya sangkonya Allah anak ketek jadinya. Ya nak. Ya kan? Mana kau janji? Nak kan mungkin pak. Ya kan? Jadi benar-benar Bapak Ibu-ibu, kalaupun begitu hebatnya azab di akhirat yang mereka alami dan mereka minta kembali ke dunia, ternyata yang mereka sesali bukan harta, jabatan, pangkat itu. Yang mereka sesali, kenapa dulu kami tidak termasuk orang yang beriman? Kenapa dulu kami tidak termasuk orang-orang yang beramal soleh? Jadi yang diminta mereka itu nan sarupo awak kini ko pak, nan sarupo awak kerajuan kini. Awak datang solat maghrib ke masaji, isya di masaji, subuh latih masaji, malam tahajud, duha di waktu pagi, ado sedekah piti, ya kan, bersedekah, ado infak, ado iko berbuat. Iko lah yang ingin mereka. Maka beruntunglah Bapak Ibu-ibu kita yang hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk datang ke masjid, dengarkan pengajian, pegang kuat-kuat sampai mati.